Uh, yeah. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri Dialika, NIM 211420069. Dalam video kali ini, kami membahas mengenai pencahayaan dalam grafika komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Jumawan, NIM 211420085. Perkenalkan, nama saya Rizky Gunafi Hidayatullah, NIM 214200076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Prayoga, NIM 2114217. Pencahayaan dalam grafika komputer merujuk pada proses mensimulasikan cahaya dan interaksi cahaya dengan objek 3D dalam lingkungan virtual. Ini adalah aspek yang sangat penting dalam membuat gambar yang realistis dan memberikan nuansa dan detail pada objek yang dirender. Model dari pencahayaan dipakai untuk menghitung intensitas dari cahaya yang terlihat dari setiap posisi pada setiap permukaan benda yang terlihat oleh kamera. Ketika melihat sebuah benda, terlihat cahaya yang dipantulkan dari permukaan benda, di mana cahaya ini merupakan integrasi dari sumber-sumber cahaya serta cahaya yang berasal dari pantulan cahaya permukaan-permukaan yang lain. Karena itu, benda-benda yang tidak langsung menerima cahaya dari sumber cahaya masih mungkin terlihat bila menerima cahaya pantulan yang cukup dari benda di dekatnya. Ada beberapa teknik dari model pencahayaan yang digunakan dalam grafika komputer. Berikut adalah beberapa konsep utama yang terlibat dalam pencahayaan. Pertama, model pencahayaan. Model pencahayaan digunakan untuk menggambarkan sifat fisik, cahaya dan interaksi cahaya dengan objek. Model-model ini mencoba mereplikasi perilaku cahaya di dunia nyata. Salah satu model pencahayaan yang umum digunakan adalah model pencahayaan PONG, yang terdiri dari 3 komponen utama: pencahayaan ambien, pencahayaan diffuse, dan pencahayaan spekular. Pencahayaan ambien menggambarkan cahaya yang tersebar di seluruh lingkungan, memberikan pencahayaan umum pada objek. Ini berguna untuk memberikan kehadiran cahaya meskipun tidak ada sumber cahaya langsung. Lalu pencahayaan diffuse digunakan untuk menggambarkan cahaya yang dipantulkan secara merata oleh permukaan objek. Ini terjadi karena cahaya yang datang dari sumber cahaya langsung terpantul dari permukaan dengan sudut yang sama di semua arah. Lalu yang terakhir, pencahayaan spekular menggambarkan pantulan cahaya terfokus yang terjadi pada permukaan yang halus dan atau mengkilat. Ini memberikan efek kilau atau highlight pada permukaan objek dan sangat bergantung pada posisi sumber cahaya dan sudut pandang pengamat. Selanjutnya ada sumber cahaya. Dalam pencahayaan komputer, sumber cahaya digunakan untuk menghasilkan cahaya yang memancarkan ke objek di dalam lingkungan virtual. Beberapa jenis sumber cahaya yang umum digunakan termasuk sumber cahaya titik, sumber cahaya arah, sumber cahaya area. Sumber cahaya titik ini adalah sumber cahaya yang dinyatakan sebagai titik dalam ruang 3D. Cahaya merambat dari titik ini secara radial dalam semua arah. Lalu sumber cahaya arah, sumber cahaya ini dinyatakan sebagai vektor arah yang tidak terbatas. Cahaya yang dihasilkan oleh sumber ini paralel dalam semua titik pada jarak yang tak terhingga. Lalu yang terakhir, sumber cahaya area. Ini adalah sumber cahaya yang memiliki luas dan menghasilkan cahaya dari seluruh permukaannya. Sumber cahaya ini memberikan hasil pencahayaan yang lebih lembut dan merata. Saya akan membacakan materi dan permukaan. Untuk mencapai hasil pencahayaan yang realistis, sifat permukaan objek harus diperhitungkan. Setiap objek dalam lingkungan virtual diberi atribut material yang mencakup sifat seperti reflektivitas, diffuse, dan spekular. Transparansi atau kehalusan permukaan ini memungkinkan
perhitungan yang tepat tentang interaksi cahaya dengan objek tersebut. Model penyebaran cahaya, proses interaksi cahaya dengan objek dan lingkungan virtual melibatkan model penyebaran cahaya. Model-model ini menggambarkan bagaimana cahaya terpantul, dibiaskan, dan diredam oleh objek dalam lingkungan. Beberapa model penyebaran cahaya yang umum digunakan termasuk model difusi Lambertian, model spekular Blind, Phong, dan model transmisi B. R. Lebert. Bayangan dan pencahayaan global. Untuk mencapai hasil yang lebih realistis, bayangan dan pencahayaan global juga diperhitungkan. Bayangan memperhitungkan interaksi cahaya dengan objek lain yang menghalangi jalannya cahaya dari sumber cahaya ke objek yang diterangi. Pencahayaan global mencakup efek seperti pantulan cahaya pada permukaan yang tidak terlihat secara langsung oleh sumber cahaya, seperti pantulan cahaya sekunder atau pantulan difus yang berasal dari objek di sekitarnya. Model sederhana dari sumber cahaya adalah sebuah titik sumber di mana dari titik ini cahaya dipancarkan. Perhitungan pencahayaan bergantung pada sifat dari permukaan yang terkena cahaya, kondisi dari cahaya latar, serta spesifikasi sumber cahaya. Tanpa adanya cahaya, kita bagai berada di ruang yang gelap gulita tanpa dapat melihat apapun juga. Apa yang kita lihat pada benda adalah akibat dari pantulan cahaya ke benda tersebut yang kita tangkap dengan mata. Kesimpulan, dalam implementasi pencahayaan dalam grafika komputer biasanya dihitung menggunakan teknik rendering yang melibatkan perhitungan intensitas cahaya untuk setiap pixel dalam tampilan. Mode yang umum digunakan termasuk pantulan cahaya, pencahayaan tingkat Phong shading, dan rendering berbasis fisika seperti path tracking atau metode Monte Carlo. Dengan menggunakan teknik pencahayaan yang tepat, grafika komputer dapat menghasilkan gambar yang realistis dan memberikan nuansa yang lebih hidup pada objek dan lingkungan virtual. Pencahayaan dalam grafika komputer adalah aspek penting dalam menciptakan gambar yang realistis dan memberikan nuansa pada objek yang dirender. Dalam pencahayaan, model pencahayaan digunakan untuk mensimulasikan perilaku cahaya dan interaksi cahaya dengan objek. Ini melibatkan pencahayaan ambient, difus, dan spekular. Pencahayaan juga melibatkan penggunaan sumber cahaya seperti sumber titik, sumber arah, atau sumber area untuk menghasilkan cahaya dalam lingkungan virtual. Sifat permukaan objek seperti reflektivitas, difus, dan spekular juga diperhitungkan dalam pencahayaan untuk mencapai hasil yang realistis. Selain itu, model penyebaran cahaya digunakan untuk menggambarkan bagaimana cahaya berinteraksi dengan objek dan lingkungan, termasuk pantulan, pembiasan, dan redaman cahaya. Bayangan dan pencahayaan global diperhitungkan untuk mendapatkan hasil yang lebih realistis. Dalam implementasinya, pencahayaan dalam grafika komputer melibatkan perhitungan intensitas cahaya untuk setiap pixel. Dalam tampilan menggunakan teknik rendering seperti pemantulan cahaya, pencahayaan bertingkat, atau metode rendering berbasis fisika. Kesimpulannya, pencahayaan dalam grafika komputer memainkan peran penting dalam menciptakan gambar yang realistis dan memberikan nuansa pada objek dan lingkungan virtual. Dengan menggunakan teknik pencahayaan yang tepat, grafika komputer dapat menghasilkan hasil yang memukau dan menarik secara visual. Contoh menggunakan fungsi diffuse.
Saya akan menunjukkan contoh listing program yang menggunakan fungsi diffuser. Kita mulai. Dan kita masukkan variabelnya x, y, dan z. Kemudian kita masukkan objeknya. Saya menggunakan bola sebagai objek. Sphere dengan ketebalan 25. Kemudian kita masukkan variabelnya, menggunakan dx saja, x, y, bz, dengan solve non x, y, z. Kemudian kita masukkan div diffuser, masukkan variabelnya px, 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 kita masukkan lagi variabelnya dengan ketebalan 10 min 2 5. Kita titik dalam kurung. Kemudian kita masukkan subplotnya, plot 2,1 solve-nya x, y, z, kemudian kita buat satu lagi subplot x, y, z. Kemudian saya ingin menambahkan shadow dengan cara shading in zone. Kemudian kita masukkan title dalam kurung, ketebalannya tadi 10, 2 dengan rasio ketebalan 2 dan 5. Oke, kita coba untuk running, kita save dulu. Kita coba untuk running. Dan 6. Maaf ada kesalahan. Oh, ada, kita tambahkan koma di sini. Kita save ulang. Divnya tidak masukkan. Kita coba untuk save. Oke, maka akan menghasilkan running seperti ini.
dia menggunakan RGB karena kita belum menambahkan warna lain. Oke, ini hasilnya seperti ini. Kita juga dapat menambahkan warna lain dengan cara kita coba di sini color map, menggunakan color map. Kita menggunakan warna pink saja, pink, kemudian kedua dan title dua, maaf, 5. Nah, coba untuk save dan jalani, maka akan menghasilkan di sini ada kesalahan kolomnya. Oh ya, oke, maaf, kita coba untuk save ulang, kita run. Oke, maka akan menghasilkan warna yang berbeda. Terima kasih.